yang diminta oleh followersnya Pak Mahfud di media sosial itu masih tentang ketegangan antara polisi dan Jaksa Agung. Ya, meskipun Pak Mahfud perkembangan terbaru yang kita lihat kemarin ini, ketika jumpa pers antara Kapolri dengan Jaksa Agung, Kapolri datang dengan pejabat tinggi polisi, ya lalu diterima oleh Jaksa Agung dengan pejabat tinggi Kejaksaan Agung, lalu mengadakan jumpa pers, lalu mereka begini mengatakan bahwa kita selama ini kompak. Yang orang mengatakan bahwa ini diselesaikan secara adat lah, kira-kira gitu Pak. Dan ironinya ketika mengatakan, misalnya Kapolri mengatakan, kami baik-baik saja, nggak ada apa-apa dengan kejaksaan. Padahal beberapa hari sebelumnya jelas-jelas bersih tegang antara dua lembaga itu. Apa komentar Pak Mahfud dengan episode terbaru, kompak damai itu, berusaha damai? Ya, baguslah kalau itu bisa diusahakan. Karena kerusakan mekanisme penegakan hukum di bidang hukum pidana yang kita rasakan selama bertahun-tahun, karena Kejaksaan Agung dan kepolisian itu tidak harmonis, ya, dan itu tidak bisa disembunyikan. Seperti yang Pak Mahfud sampaikan selama ini. Itu tidak bisa disembunyikan, terutama dimulai dari penguntitan terhadap Febri Adriansyah, ya, kemudian dan banyak kasus lain yang puncaknya pada kasus penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang luar biasa fantastik oleh seorang pejabat tinggi penegak hukum, yaitu Febri Adriansyah, yang ternyata menyimpan uang, emas, uang falas, uang rupiah, dan sebagainya, baru dari 2 tempat. Ya. Kan polisi bilang di 12 tempat. Ya. Dan dalam 3 kasus, ya kan? Ya. Nah, 2 tempat itu kafe dan rumah di Sentul. Dan rumah. Kan polisi menyebut di 12 tempat. Ya. Nah, ini yang 10 tempatnya itu apa isinya dan di mana. Sebenarnya kita akan melihat drama ini secara lebih terbuka. Seandainya tidak terjadi pengalian kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan yang itu jelas-jelas melanggar mekanisme hukum yang tersedia. Bahwa kemudian mereka bersalaman, saling peluk sesudah kelihatan berkelahi, tegang dan sebagainya, lalu berpelukan, itu bagi podcaster Akbar Faisal itu kima kau katanya. Kemarin berkelahi, sekarang cipuan di depan Akbar memposting, nggak tahu malu kau, marah-marah itu si Ano. Karena memang itu bagian dari rasanya, ya, bagian dari sandiwara untuk menyembunyikan sesuatu. Harus diingat, pada saat peristiwa pelukan Jaksa Agung dan sebagainya itu, ya, dan Panglima dan Kapolri, pada saat yang sama itu ada rapat PKH, Satgas PKH. Satgas PKH. PKH itu penertiban kawasan hutan. Ya. Yang dipimpin oleh Syafri Samsudin. Di mana di situ Febri Adriansyah menjadi orang kedua. Ketua hariannya Febri Adriansyah. Ketua pengarahnya baru Menhan, Pak. Nah, iya kan? Iya. Nah, dia. Nah, ketuanya udah ditangkap. Karena bukan ditangkap, ditersangkakan dan hilang. Menghilang atau dihilangkan atau apa kita tidak tahu sampai sekarang. Aneh, negara punya aparat begitu hebat dan meraksasa gitu, tapi Febri Adriansyah tidak diketahui kemana rimbanya. Kan kemungkinannya hanya 2. Sengaja dibiarkan, tidak dipanggil, atau menghilang dianya. Kalau menghilang ya lucu. Ada 2 institusi penegak hukum raksasa bisa menyebabkan orang tidak diketahui di mana rimbanya. Harusnya kalau bertanggung jawab tunjukkan dong ke publik ada di mana dan sedang apa. Ada spekulasi umroh dan sebagainya. Hilang atau menghilangnya itu berarti bagian dari skenario, Pak? Nggak tahu, makanya ini pertanyaan karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah tadi PKH itu rapat. Pak Kapolri dan Jaksa Agung nggak hadir ke sana. Iya. Ya kan? Malah cipika-cipiki. Ya, saya kira itu bagian dari dari semacam drama yang harus kita lihat, dan mungkin drama ini masih akan terus
beberapa saat akan menjadi sorotan publik. Karena inilah gempa bumi hukum yang pertama. Gempa bumi hukum yang pertama? Iya, di dalam era pemerintahan Pak Prabowo. Selama ini banyak masalah hukum, tetapi ini kita anggap sebagai gempa bumi karena penegak hukum yang paling ditakuti di bidang hukum pidana, ahli hukum pidana pencucian uang yang bernama Febri Adriansyah, ternyata dia sendiri yang ditersangkakan kemudian dengan bukti-bukti yang cukup menggetarkan dari sudut penyitaan dan penggeledahan. Ini belum pernah terjadi. Kalau jumlahnya sih yang banyak, jumlah besar, barang yang banyak atau catatan korupsinya yang banyak itu ada beberapa. Ada yang lain, tetapi pelakunya kan bukan dari sisi pelakunya ya. Dari sisi pelakunya seorang pejabat tinggi, iya, institusi penegak hukum gitu. Gempa bumi hukum terbesar, dan si Febri ini kan mengatakan itu memang yang disita itu, disentul barang-barang itu memang rumah saya, tapi barang-barangnya ada yang punya. Ya kan, ini menimbulkan tanda tanya. Bahkan ada sekarang orang yang menganggap pernyataan itu aneh. Itu kan di rumah dia, kok dia tidak tahu gitu kan. Padahal tidak bilang tidak tahu, cuma bilang ada yang punya. Ada yang punya ya. Tapi sekarang parodi yang muncul itu rumah gue, tapi isinya enggak tahu gue kan gitu. Sekarang menjadi cemuhan orang banyak gitu. Tetapi memang bukan kita ingin mendiskreditkan orang, membuka aib orang, memang patut dicemooh kayak gitu. Karena cemoohan itu bagian dari sanksi otonom. Bahwa dia ditersangkakan, diburu lalu diumumkan sebagai tersangka pelaku korupsi, itu adalah hukuman heteronom, hukuman yang dijatuhkan oleh negara. Ada orang yang tidak ketahuan, gitu, tidak ketahuan sehingga tidak bisa ditangkap oleh polisi, jaksa, tidak dijerat hukum, tapi dia karena melakukan kesalahan mempunyai atau menderita hukuman otonom. Nah, hukuman otonom itu antara lain cemooh dari masyarakat, keluarganya dipermalukan, tidak pernah keluar, tidak berani menampakkan diri, mau ketemu orang juga merasa dicurigai, dan bahkan kalau di dalam kearifan budaya kita ada yang disebut karma gitu ya. Banyak. Karma itu otonom termasuk ya? Ya, itu hukuman otonom. Hukuman otonom gitu. Tidak, bukan oleh penegak hukum, tapi orang menjadi tersiksa, malu, takut, sedih, cemas, dan merasa tidak punya masa depan dan sebagainya. Itu hukuman otonom. Kalau penangkapan, penersangkaan dan sebagainya itu heteronom namanya. Nah, kita lihat aja perkembangannya. Baik, Pak Mahfud, saya lanjut ke ketika Bapak tadi mengatakan ya ini pasti akan masih muncul lagi nanti. Kita tunggu aja episode berikutnya. Berarti Pak Mahfud tidak termasuk yang menyimpulkan bahwa perdamaian dalam tanda petik kedua petinggi institusi hukum kemarin itu menjadikan bahwa ini akan meredup, akan selesai, nggak akan ke situ? Enggak ya? Menurut saya enggak akan ke situ. Dan kita harus mengawal ini harus diluruskan karena mempertaruhkan masa depan kita bernegara dan berhukum. Bukan hanya mempertaruhkan nama seorang pejabat atau institusi atau mempertaruhkan penyelesaian satu kasus. Tapi ini negara, karena yang ditabrak langsung sistemnya, ini sistem hukumnya yang ditabrak, dirusak. Hanya mungkin karena orang takut ketahuan atau ingin menyelamatkan orang atau ingin macam-macam lah. Karena ini rangkaiannya pasti banyak kan yang seperti ini. Jaringannya pasti banyak. Ingat, polisi mengatakan di 12 tempat, ya kan? Ya. Penggeledahan dilakukan di 12 tempat. Artinya kita baru tahu di 2 tempat. Ingat, polisi mengatakan ini kasusnya 3 dan bukan kumulatif lagi dalam hukum pidana, tapi bukan berkelanjutan saja, tapi ini kumulatif. Udah tempatnya berbeda, punya berbeda, sehingga yang kita lihat kan baru 2 orang pelakunya yang diduga menerima dan mengolah. Bagaimana itu yang 3 ini? Yang lain. Kan sumbernya dari sini nih. Iya. Itu pasti banyak. Pasti banyak. Katakanlah 2 itu baru 1 kasus. Gimana dengan 3 yang lain? Gimana 3 yang lain? Iya.
Pak Mahfud, tapi kemudian kita lihat kan surat beredar dari Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung. Iya. Ada surat yang beredar yang kira-kira isinya memerintahkan kembali untuk menghentikan dari yang dulu surat dikatakan bahwa Anda harus memeriksa SPPG dan BGN. Itu bukan kata Anda bahwa ayo kita berdamai atau kita hentikanlah semua ini gitu. Iya. Itu dianggap barter oleh masyarakat. Dianggap barter. Jadi karena polisi berhasil menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung, meskipun atas paksaan siapa kita belum tahu, itu baru akan ketahuan beberapa tahun kemudian kalau kasus ini berlarut-larut untuk mengungkap kebenarannya, hanya diselesaikan begitu saja berdasar penyerahan. Lalu dianggap polisi itu sudah diberi sesuatu, sehingga Kejaksaan Agung kemudian memberikan sesuatu yang lain, yaitu membuat surat edaran. Tadi saya dapat banyak tuh. Iya kan, Pak? Dari polisi, dari purnawirawan, dari jaksa, dari masyarakat, dari wartawan, Pak. Ini Bapak di forward surat-surat itu? Iya, banyak tuh. Dikirim ke saya. Jadi penampungan informasi. Penampungan. Pak, ini gejala apa ini kok ini? Okay. Saya jelaskan itu barter, saya bilang. Karena begini, dulu ketika Kejaksaan Agung itu menangkap Dadang Hindayana. Kemudian ada polisinya, ada tentaranya, lalu sesuatu itu ditetapkan lagi polisi aktif. Itu kan Kejaksaan Agung seakan-akan betul-betul sedang membidik polisi. Sehingga dia mengeluarkan surat pada tanggal 15 Juni yang lalu. Belum sebulan, 15 Juni lalu, bernomor B2668. Ya, B2668 itu isinya memerintahkan agar semua SPPG dan dapur MPG di Indonesia diperiksa. Karena ini melibatkan banyak termasuk polisi, ya, diperiksa semua, termasuk yang punya polisi itu, MBG ya, itu. Ketika wartawannya yang termasuk punya, iya semua katanya. Iya gitu, kan? Jadi surat itu merintahkan periksa MBG. Tapi begitu terjadi ini, tadi malam keluar suratnya nomor B3256. Bertanggal tadi malam, ya kapan? 10 Juli. 10 Juli itu. Ya. Dua hari lalu, Pak. Ya, 2 hari lalu. Hari Sabtu tiba-tiba keluar surat itu bahwa Kejaksaan diminta menghentikan semua pemeriksaan MBG. Padahal kemarin suruh periksa di mana-mana karena katanya ada korupsi di berbagai tempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel inspirasi yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Di Opal 2045, salam NKRI harga mati. Ya teman-teman, dari video sebelumnya tentu sudah menyimak, bahkan sudah memahami penyampaian yang cukup menarik. Seperti biasa, di sini saya akan membacakan beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya supaya kita bisa saling memahami satu sama lain. Di sini saya awali pendapat yang pertama. Cuman Pak Mahmud yang berani cuap-cuap. Selain dia mumpuni dalam hukum, juga dia bersih dari korupsi. Doa buat Bapak Mahmud selalu sehat dan menjalankan aktivitas selalu mencerahkan terhadap hukum Indonesia. Sehat Pak Mahmud MD. Tukar guling hukum kayak tukar guling tanah dan bangunan. Hukum diperkosa sama-sama penegak hukum, jadi ajang lelang korupsi parah. Siapa yang di sini muak sama hukum di Indonesia, saatnya rakyat harus kompak stop bayar pajak. Tegakkan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada intinya hasil pertemuan sudahlah kita damai, tidak saling buka, mari korupsi bersama. Memang sudah terlalu busuk penegakan hukum di Indonesia. Mantan ketua KPK sudah jadi tersangka, sampai sekarang gak jelas kasusnya. Mantan panitia MA ditangkap korupsi 1 triliun, gak jelas
juga sampai sekarang. Jampitsus korupsi nyari 1 triliun gak jelas sekarang mau jadi apa ini negeri. Rakyat berharap dan meminta kepada Profesor Mahfud MD mengguluti kebusukan hukum dan petugas hukum di negara kita agar negara menjadi adil dan makmur bagi rakyat. Kita lihat lagi ya teman-teman, sudah terang-terangan tukar gulingnya mah Kejaksaan dan Kapolri sudah sepakat tidak saling ganggu dan Presiden diam saja. Siapa yang bisa diharapkan? Hukum di tangan penegak hukum supaya dia mau, itulah hukum miris. Negeri sudah tak ada masa depan lagi karena sudah dihuni para koruptor dan presidennya joget-joget. Ayo rakyat harus revolusi atau pangkas generasi para pengkhianat bangsa, korupsi, hukum yang amburadul, dan lain-lain. Semoga Bapak Mahfud MD selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas negara dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah tidak mampu manajemen negara, semua jadi kacau. Sudah lama hukum rusak, rakyat juga tidak bodoh amat. Banyak kasus akhirnya hilang. Pak Mahfud gerakkan rakyat untuk demo masalah ini karena sudah bukan rahasia lagi. Rakyat mengetahui kalau sampai enggak kelar bahaya mengancam. Kalau hukum dipakai semena-mena, pejabat pemerintah hukum rakyat segera disahkan, yakin menepalkan. Ya, baiklah teman-teman, begitulah beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.